Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ya ayuhan nas usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa halalan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Sadaqallahul alim. Para hadirin, bapak-bapak sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Pada firman Allah yang disebutkan pada Quran surah Al-Maryam yang ke-19 ayat yang ke-13. Di sana disebutkan bahwa Islam adalah agama yang bersih. Islam adalah agama yang bersih. Maka dari itu ibadah-ibadah kita banyak yang mengandung sesuatu yang bisa menjaga kesehatan pada tubuh kita. Contohnya yang akan kita bahas hari ini adalah yaitu siwak. Siwak adalah sebuah nama yang diberikan kepada sebuah benda yang kita gunakan untuk membersihkan gigi sehari-hari kita. Dulu pada zaman Rasulullah SAW, siwak itu atau bisa kita kenal sekarang adalah gosok gigi. Itu dulu adalah dari kayu Arab, atau bisa kita kenal dengan kayu siwak yang hanya tumbuh di Arab. Siwak jangan disalah sangka. Siwak sangat disunnahkan, sunnah muakkadatun, sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada kapan? Pada kulli halin, setiap saat, setiap kita beraktivitas. Mungkin sekarang tidak terpikirkan oleh kita, karena Rasulullah dulu menggunakan kayu sebagai gosok gigi. Jadi beliau tidak perlu menggunakan Pepsodent atau odol gigi. Disunnahkan setiap saat, kecuali bagi kita yang sekarang sedang beribadah, ibadah puasa, itu dimakruhkan untuk bersiwak. Bukan berarti tidak boleh, akan tetapi ketika telah terbenam matahari, maka kemakruhan siwak hilang. Mulai dari condong matahari ke arah barat, lewat dari jam 12, itu siwak dimakruhkan atau gosok gigi dimakruhkan bagi orang yang berpuasa. Baik itu puasa wajib, puasa Ramadan, puasa nadar, bayar kafarat, ataupun puasa sunnah. Puasa sunnah Senin Kamis, puasa Nabi Daud, dan yang lain-lain. Itu dimakruh. Makruhnya makruh apa? Makruhnya itu adalah makruh tanzih. Makruh tanzih adalah makruh yang diurutkan. Yang pertama itu adalah haram. Yang kedua makruh tahrim. Yang ketiga itu adalah makruh tanzih. Yang keempat mubah. Setelah itu
sunnah muakkad dan wajib. Makruh yang dialami siwak ketika telah condong matahari ke arah barat, itu namanya adalah makruh tanzih. Makruh yang mendekati boleh. Bahkan Imam Nawawi, seorang tokoh di dalam mazhab Imam Syafi'i, itu mengatakan kalau siwak tetap tidak makruh. Siwak setelah matahari condong ke arah barat, hukumnya bukannya makruh tapi mubah, boleh. Setelah terbenam matahari, maka pengubahan itu berubah menjadi sunnah kembali. Di sana dikatakan, walaupun siwak sangat dianjurkan pada tiap-tiap keadaan, akan tetapi Rasulullah SAW atau bisa telah diuraikan oleh imam-imam kita, disebutkan pada kitab Al-Bajuri yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri, dikatakan ada tiga tempat yang lebih diutamakan lagi gosok gigi, lebih diutamakan lagi bersiwak. Yang pertama itu adalah ketika berubahnya azam. Azam adalah, atau secara artian secara bahasa bisa dikatakan bau. Ketika telah berubah azam bau mulut. Tetapi ulama berkhilaf dalam azam ini. Azam dikatakan sebuah pendapat mengatakan azam adalah bau mulut kita yang berubah dikarenakan tidak makan. Atau pendapat lain juga mengatakan azam itu adalah bau mulut yang berubah ketika kita diam yang lama. Akan tetapi pendapat yang lebih kuat, azam itu adalah berubah ketika kita memakan sesuatu yang berbau. Contoh jengkol atau patai yang bisa merubah bau mulut kita. Karena itu apa? Islam sudah dikatakan di ayat tersebut, atau bahkan ada hadis yang mengatakan al-Islamu nazifun fatanazzafu fa innahu la yadkhulul jannah illa nazif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan umat, tuntunan bagi seluruh alam semesta, mengatakan bahwa Islam itu bersih, Islam itu suci lagi bersih, dan tidak ada yang bisa masuk surga, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga orang-orang illa nazif, kecuali orang-orang yang bersih. Hanya orang-orang bersihlah yang berhak untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu langkahnya itu adalah gosok gigi. Karena apa? Karena di sini disunnahkan sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu adalah sunnah yang pangkatnya sama dengan berjamaah. Apalagi di tempat yang tiga ini. Setelah berubah azam, tempat yang kedua itu adalah ketika bangun tidur. Ketika bangun tidur, kita disunnahkan. Karena itu apa? Karena kita berdiam yang lama, juga tidak makan. Bakteri-bakteri berkumpul di mulut kita. Karena itu Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk gosok gigi. Selanjutnya tempat yang ketiga, yaitu adalah ketika ingin
mendirikan salat. Qiyamus salat, mendirikan salat. Kita ingin salat, ingin menghadap kepada Tuhan semesta alam yang maha besar, yang maha suci. Dia tidak akan menerima hambanya sesuai yang dikatakan hadis tersebut. Tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Kita ingin salat, kita ingin berdialog dengan Tuhan, berdialog dengan pencipta segalanya. Kita hanyalah hamba yang lemah, hamba yang hina lagi berdosa. Apakah kita pantas berada dalam keadaan yang kotor, tidak bersih, tidak pantas? Itu makanya di sana sebabnya Rasulullah SAW menyebutkan di sana sunnah, sangat disunnahkan bersiwak sebelum salat. Bahkan ketika sebelum salat kita tidak bisa bersiwak, ketika salat kita bersiwak, ketika salat baru kita ingat ingin bersiwak, masih dianjurkan. Jadi orang yang ada yang masukkan kayunya ke dalam mulut, itu mereka ada dasarnya. Itu sebabnya siwak yang kayu itu diletakkan di dalam saku. Ketika ingin sholat, kalau mereka lupa bersiwak, mereka akan mengambil kayu itu, maka menggosok gigi mereka sedikit. Karena mereka mau apa? Ingin mengambil berkah dari Nabi Muhammad SAW. Karena itu adalah anjuran beliau. Dan tidak itu pula, ada juga fadilah kelebihan bersiwak. Barang siapa yang bersiwak sebelum sholat, itu sebanding dengan 70 kali sholat yang orang tersebut tidak bersiwak sebelumnya. 1 banding 70. Bayangkan, ketika kita bersiwak sebelum sholat tersebut, maka harganya sebanding dengan 70 kali sholat yang kita tidak bersiwak sebelumnya. Ada juga tempat-tempat yang lebih disunatkan lagi. Selain 3 yang utama tadi, ada juga tempat yang diutamakan lain. Contoh, ketika ingin membaca Al-Quran, atau ketika gigi sudah berubah warnanya menjadi kekuning-kuningan. Jadi kesimpulannya apa? Siwak sangat disunnahkan, sunnatan muakkadan di setiap saat. Akan tetapi memiliki tempat-tempat yang lebih disunnahkan lagi. Yang pertama itu adalah ketika berubah azam, ketika berubahnya bau mulut. Yang kedua itu adalah ketika bangun dari tidur. Dan yang ketiga itu adalah ketika ingin mendirikan sholat. Hanya itu yang dapat Ananda sampaikan pada siang yang berbahagia ini. Mohon maaf atas segala kesilapan. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tarhamun. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Faya ayuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih
إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم افتح لنا أبواب الجنة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب البركة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وجرة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل